Mengapa media massa menggambarkan bahwa ajang Formula E sukses? Ini pertanyaan yang layak disampaikan, mengingat banyak sekali media yang menggambarkan bahwa Formula E sukses dengan begitu saja, mengutip pernyataan para pejabat dan panitia Formula E. Kalau kata Gubernur DKI sih, ini sukses besar. Kata Bambang Susatyo, ini adalah prestasi membanggakan. Dino Patijalal menyatakan ini sukses. Atau ada juga Alberto Longo, Chief Competition Officer Formula E, yang bilang ajang Formula E di Jakarta adalah yang terbesar dan tersukses. Berbagai media juga serempak mengatakan Formula E megah dan meriah. Tapi pertanyaannya, apa benar sukses? Kalau ukurannya bahwa balap Formula ini sudah berlangsung dengan aman, lancar, tanpa kecelakaan berarti, tidak diganggu oleh hujan lebat, ya memang benar acara ini sukses. Kalau ukurannya adalah pendapat para pembalap, ya memang memuaskan. Tapi bagaimana dengan kesuksesan secara bisnis dan ekonomi? Masalahnya, ajang Formula E ini memakan uang rakyat begitu besar. Kalau dihitung biaya pembuatan sirkuit, biaya persiapan, biaya promosi, sampai ke komitmen fee, angka yang sudah dikeluarkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Di pihak lain, Gubernur Anies Baswedan berulang kali mengatakan acara ini akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Jakarta. Ia bahkan menyebut akan adanya keuntungan 1,2 triliun rupiah dari Formula E. Dia juga menyatakan dengan Formula E nama Jakarta harum sebagai tempat destinasi wisata. Keuntungan akan diperoleh bukan saja dari penjualan tiket, tapi juga dari terlibatnya para sponsor, kunjungan wisatawan, penuhnya kamar hotel dan restoran, pembelian merchandise oleh turis asing, serta dampak ikutan lainnya yang diakibatkan oleh banjirnya penonton mancanegara. Apakah ini terjadi? Ini yang nampaknya meragukan. Coba kita lihat faktanya. Panitia bilang tiket Formula E ludes terjual. Jumlahnya sekitar 22.000 tiket. Apakah ini berarti masyarakat antusias ingin menonton? Ternyata belum tentu juga. Gara-garanya diketahui bahwa banyak tiket yang sebenarnya dibeli oleh orang dalam dan partai politik. Yang pasti, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Syahroni membeli tiket senilai 1,2 miliar rupiah. Tiket itu mungkin dibagi-bagikan kepada keluarga, kenalan, serta rekanan Crazy Rich Tanjung Priok itu. Oh ya, jangan lupa, mungkin dibagikan kepada kader Partai Nasdem karena dia datang dari Nasdem. Lantas dikabarkan pula pembelian tiket oleh Partai Amanat Nasional. Itu diinstruksikan Pak Ketua Zulkifli Hasan. Jumlah yang dibeli PAN tidak pasti, tapi dikabarkan bertujuan untuk membirukan tribun penonton. Perilaku memborong tiket ini bukan cuma dilakukan oleh PAN. Hal serupa dilakukan oleh Partai Demokrat. Kalau begitu, kalau memang dibeli borongan oleh ketua panitia dan partai politik, apa masih bisa dibilang acara ini sukses? Sehabis penonton lokal, kita juga lihat apakah benar ada arus wisatawan asing. Panitia sempat menyatakan bahwa 50% tiket dibeli oleh penonton luar negeri. Tapi ini juga meragukan. Kalau benar ada banjir turis asing, seharusnya ini terlihat di jalan-jalan, di pusat-pusat perbelanjaan, di hotel, dan restoran Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan dan bekerja di Jakarta Pusat. Terus terang, tidak terlihat tuh tanda-tanda banjir wisatawan ini. Saya juga mencoba mengecek data dari lembaga otoritatif. Misalnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Mereka menyatakan optimistis ajang balap mobil listrik Formula E akan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara di ibu kota. Pernyataan ini dikeluarkan pada 4 Juni. Buat saya, ini sih aneh. Tanggal 4 Juni itu kan tanggal penyelenggaraan Formula E. Mereka seharusnya sudah tahu dong, apakah ada kenaikan jumlah turis asing atau tidak. Kok masih menduga-duga? Dengan kata lain, tidak ada bukti bahwa ada peningkatan arus wisatawan.
Kalau turis asingnya tidak datang, ya jangan harap ada dampak pada bisnis dan ekonomi masyarakat Jakarta. Yang menarik, segenap hal ini tidak diangkat oleh media massa baik cetak, elektronik, dan media online. Media seakan puas dengan mengutip pernyataan-pernyataan resmi saja. Ketika dikatakan acara Formula E sukses, ya itulah yang diangkat sebagai berita. Banyak media terkesan tidak berusaha menggali apa yang terjadi di lapangan. Kami di CSW menemukan fakta yang menarik. Ini terkait dengan pemberitaan mengenai wisatawan asing. Ternyata ada sejumlah media online yang menurunkan tulisan yang disebar Pemprov DKI begitu saja, tanpa ada verifikasi atau tambahan data. Bahwa terkesan di copy-paste. Pada intinya, tulisan itu seolah menampilkan antusiasme wisatawan asing menonton balap Formula E. Misalnya saja, Rakyat Merdeka memuat judul "Hebohnya Wisatawan Asing". Pos Kota menulis, tak hanya WNI, gelaran Formula E di Ancol banyak disambut antusias warga negara asing. Sementara Tempo memuat judul, "Penonton asing bergembira di Formula E Jakarta dari Yunani hingga Skotlandia". Ada pula sejumlah media online lain yang memuat berita serupa dengan judul yang tidak jauh berbeda. Lead-nya sama, berbunyi, ajang Formula E Jakarta tidak hanya disambut antusias oleh warga Indonesia, tapi juga warga negara asing. Tapi isi tulisan itu hanya berdasarkan keterangan 3 warga negara asing yang datang ke Jakarta untuk menonton Formula E. Namanya Hari dari Yunani, Matt dari Skotlandia, dan Cynthia dari Belanda. Cara penulisan berita semacam ini sebenarnya janggal. Wartawan yang baik diajarkan untuk menulis nama lengkap dan keterangan pelengkap lain, seperti akan beberapa lama di Jakarta, di mana tempat mereka menginap, akan kemana saja, dan seterusnya. Semua data itu tidak ada. Mereka cuma bilang mereka antusias dan menyatakan mendukung penggunaan mobil listrik. Lucunya atau anehnya, berita ini ditulis dengan cara yang sama di semua media. Artinya, redaksi bisa dibilang tidak mengeditnya. Ini juga artinya media tidak mengirimkan wartawan untuk meliput apa yang disebut sebagai arus wisatawan asing menonton Formula E. Ini memprihatinkan. Karena media seharusnya menjadi mata, telinga masyarakat. Media tidak bisa menyiarkan begitu saja pernyataan para pejabat atau bahkan siaran pers atau keterangan pers resmi. Masyarakat membutuhkan media untuk memberitakan apa yang sebenarnya terjadi. Media massa di Indonesia sudah memperoleh kemerdekaan untuk menyiarkan informasi tanpa bisa dihalangi oleh penguasa. Sayang sekali kalau kemerdekaan itu digunakan hanya untuk menyampaikan pernyataan resmi. Saya, Rizka Putri, undur diri.